Hamdan wa syukranillah. Ini dari ini aja. Kurang kemarin juga nggak ada suaranya. Di belakang. Ini pakai ini juga. Oh, itu buat di sini kalau ini kan buat iya. Ya, udah. Tes. Ini nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Ikhwah fillah yang Allah rahmati semuanya, alhamdulillah kita Allah berikan kesempatan untuk sama-sama kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu ini merupakan ibadah yang agung. Bahkan di dalam sebuah ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan fikih thaharah. Dan insyaallah pembahasan pada pagi hari ini ana pribadi akan ambil dari sebuah kitab yang insyaallah sudah masyhur, yaitu kitab Safinatun Najah. Kitab yang banyak dikaji, terutama di Indonesia juga banyak dikaji, dan ini merupakan karangan dari muallif yang beliau faqih dari asal Yaman, dan bukan saja hanya faqih saja, dan beliau juga termasuk dikenal panglima perang. Jadi selain beliau faqih, beliau juga ahli strategi perang. Dan nama beliau adalah Sayyid Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ini salah satu pensyarahnya. Dan jadi kitab ini banyak disyarah, dan salah satunya adalah kitab Nailur Raja, dan juga yang mensyarah kitab ini salah satunya adalah ulama dari Indonesia, yaitu Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang dilahirkan di Indonesia kemudian pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu di sana. Dan insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif memulai kitabnya dengan ucapan bismillah. Dan ini merupakan tradisi dari para ulama dan menunjukkan bagaimana ketawaduan beliau. Menunjukkan bahwa tidak ada apa-apanya kita kecuali dengan Allah, dengan kehendak Allah. Maka dimulai dengan kitab-kitab mereka itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah atau yang kalau kita artikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan bismillah Allah adalah alam zatul wajibul wujud, al-mustahiqu li jami'il kamalat, yaitu adalah alam atas zat yang wajibul wujud. Jadi zat yang wajib ada. Yang dikatakan la yasbiqul adam wa la yalhaqul adam. Jadi zat yang ada dan tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Berbeda dengan manusia. Manusia itu mungkin wujud. Kalau Allah berkehendak maka manusia ada. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, manusia tidak ada. Berbeda dengan Allah. Dan manusia itu yasbiqul adam, sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Selanjutnya Allah wafatkan, maka menjadi tidak ada lagi. Adapun Allah maka keberadaannya daiman wujud, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Dan Ar-Rahmanir Rahim, di sini Ar-Rahman adalah Al-Mun'im jala'in ni'am, dikatakan oleh sebagian ulama. Tafsirnya adalah yang maha memberikan kenikmatan yang besar. Adapun Ar-Rahim yang memberikan kenikmatan yang apa istilahnya, tafasilnya, rincian-rinciannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan untuk melihat, ini adalah sifat rahmannya Allah. Dan ketika Allah memberikan kepada sebagian makhluknya penglihatan yang tajam, pendengaran yang tajam, ini ada sifat rahimnya Allah. Sebagian ulama mentafsirkan Ar-Rahman itu adalah sifat rahmatnya Allah untuk seluruh makhluknya, baik dia beriman atau dia kafir. Karena kalau kita perhatikan Ar-Rahman itu secara huruf dia lebih banyak daripada huruf yang ada di Ar-Rahim. Dan kaidah di dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ani. Maka kalau susunan hurufnya dia lebih banyak, maka maknanya akan lebih dibanding Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman itu mencakup rahmat Allah atas orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, tidak khusus bagi orang-orang mukmin saja. Adapun rahimnya Allah, sifat rahimnya Allah itu terkhusus untuk orang-orang mukmin saja. Dan kemudian dibukanya sebuah kitab itu dengan bismillah ini juga merupakan mencontoh gitu ya, mencontoh dari Al-Qur'an. Karena kalau kita lihat bahwasanya Al-Qur'an itu dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebagaimana yang datang dari hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Atau fi riwayat fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Jadi setiap perbuatan yang penting, yang dianggap penting oleh agama, yang memiliki urgensi dan tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, maka terputus barokahnya. Maka yang seperti misalnya di antara perbuatan-perbuatan baik adalah menulis kitab. Dan hukum bismillah ini dirinci oleh ulama itu ada 5. Yang pertama, hukum bismillah itu wajib, yaitu adalah di dalam sholat. Karena di madzhab Syafi'i, karena di sini musannif adalah madzhab Syafi'i, tidak sah seseorang itu sholat kecuali dengan membaca basmalah di Al-Fatihahnya, karena basmalah itu adalah merupakan bagian dari Al-Fatihah di madzhab Syafi'i. Kemudian basmalah itu ada hukumnya menjadi sunnah. Kapan sunnah? Yaitu perbuatan-perbuatan yang penting, menulis kitab, terus perbuatan-perbuatan yang lain. Dan juga kadang-kala menjadi makruh ketika basmalah itu kita ucapkan ketika sebelum melakukan perbuatan yang makruh, maka dia menjadi makruh juga. Dan juga basmalah bisa menjadi haram
Kapan menjadi haram? Kalau misalnya ada seseorang ingin melakukan perbuatan maksiat dengan mengucapkan bismillah, maka ini hukumnya haram. Bahkan diperselisihkan apakah ini bisa menyebabkan kekafiran atau tidak. Karena kalau misalnya dia sengaja bisa jadi menjadi istihza, mengolok-olok agama, karena menurunkan derajat bismillah. Nah, kemudian alhamdulillah musannif alhamdulillah rabbil alamin. Setelah dengan baca bismillah dilanjutkan dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan dengannya dan kepada Allah lah kami meminta pertolongan atas setiap urusan agama dan urusan dunia. Dan ini kalau kita lihat bihinya itu dikedepankan. Ini seperti di ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Dan ini memiliki makna yang berbeda ketika kita mengatakan na'budu iyyaka, atau misalnya di sini nasta'inuka, nasta'inu bi. Nah, ini berbeda. Karena ketika itu dikedepankan, artinya kita mengkhususkan permintaan kita atas pertolongan itu hanya kepada Allah. Seperti di Al-Fatihah, iyyaka na'budu, maka hanya kepadamu lah kami menyembah. Maka maknanya lebih kuat dibandingkan mengatakan na'buduka. Kemudian wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ali Muhammad itu kalau misalnya di bab zakat adalah Bani Hashim wal Bani Muthalib. Adapun kalau misalnya fi maqamid du'a, maka yang dimaksud dengan ali Muhammad adalah setiap umatnya. Kullu ummatin taqi, kullu ummatihi at-taqi. Setiap umatnya yang bertakwa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian musannif melanjutkan kitabnya dengan fasal terkait rukun iman, rukun Islam, dan kemudian masuk ke kitab Thaharah. Dan fikih itu kalau misalnya kita perhatikan dia ada 4 macam, ada 4 bagian. Bagian pertama adalah bagian Thaharah, bagian ibadah. Dan setiap urutan kitab fikih kalau kita buka kitab apapun itu, pasti bagian pertama adalah membahas tentang ibadah. Karena itu merupakan maksud dari diciptakannya manusia. Maka dan itu merupakan yang urgensi, paling urgen untuk diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan dengan kitab muamalat. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kitab hukum-hukum pernikahan. Karena diurutkan berdasarkan mana yang paling prioritas. Baru terakhir kitab jinayat dan segala macam. Dan kitab Thaharah ini membahas di kitab dan di bagian ibadah ini membahas tentang Thaharah, salat, zakat, puasa dan haji. Dan dimulai dengan kitab Thaharah. Kenapa dimulai dengan kitab Thaharah? Karena salat itu tidak sah kecuali seseorang itu dalam keadaan suci. Maka dimulai dengan kitab Thaharah. Dan di sini musannif mengatakan fasl alamatul bulughi salasah. Nah, dan di sini ada perbedaan gitu di antara apa yang dilakukan oleh pengarang musannif ini dengan ulama yang lain. Karena biasanya ketika memulai kitab Thaharah, maka dia akan memulai dengan pembagian air misalnya. Biasanya itu seperti yang dilakukan oleh pengarang kitab Abu Syuja. Maka akan dia memulai kitab Thaharahnya dengan pembagian air. Tapi di sini musannif memulai kitab Thaharahnya dengan menjelaskan alamatul bulugh. Kenapa demikian? Karena ibadah-ibadah yang nanti akan disebutkan sampai akhir Thaharah, salat, zakat, maka itu tidak wajib kecuali seorang itu sudah balik. Maka tidak wajib
anak kecil untuk melaksanakan sholat, zakat. Sebagaimana dalam hadis rufi'a an ummati salas, rufi'al qalam an ummati salas. Dan diantaranya adalah seorang anak kecil sampai dia balik, maka dia tidak dikenakan kewajiban. Dan di sini di hadis rufi'a al-qalam, pena itu diangkat. Maka pena itu ada 3. Yang pertama pena kebaikan, yang kedua pena dosa atau keburukan, yang ketiga adalah pena ganti rugi atas barang yang dirusak. Adapun pena kebaikan, maka ini tetap ditulis bagi anak kecil. Jadi ketika anak kecil itu sholat, dia bersedekah, melakukan amal-amal kebaikan, maka tetap ditulis pahala untuk dia. Adapun kolam as-sayyi'at, itu pena keburukan, maka ketika dia melakukan dosa, dia tidak meninggalkan sholat, karena dia meninggalkan sholat karena sholat belum wajib bagi dia, maka ini tidak ditulis. Dan yang ketiga adalah pena doman mutlafat, ada ganti rugi atas apa-apa yang dia rusak. Adapun ini maka tetap diberlakukan bagi dia. Jadi ketika ada anak kecil merusak barang, maka tetap suruh ganti gitu, dari hartanya atau dari harta orang tuanya. Nah, ke sini alamatul bulugh ada 3, dan ada alamat yang mustarokah gitu. Sama-sama ada di laki-laki dan ada di perempuan, dan ada yang tanda-tanda bulughnya itu hanya di perempuan saja. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Yang pertama adalah usianya 15 tahun. Ketika seorang anak itu sudah berusia 15 tahun, maka sudah dihitung balik. Dan 15 tahun ini adalah, apakah 15 tahun syamsiyah atau qamariyah? Tentunya qamariyah, karena semua hukum Islam terkaitannya dengan penanggalan hijriyah. Jadi misalnya seseorang, dan ini 15 tahunnya ini 15 tahun pas gitu, bukan 15 tahun kurang atau mendekati 15 tahun, tapi 15 tahun pas baru dia dikatakan masuk waktu balik. Dan misalnya ada seorang lahir pada tanggal 1 Muharram tahun 1400 Hijriah, maka 1 Muharram 14 tahun 1400 Hijriah jam 12 siang misalnya, maka dia dihitung menjadi balik ketika tanggal 1 Muharram tahun 1415 Hijriah di jam 12 siang, pas di hari kelahirannya dia gitu. Kemudian tanda balik yang kedua adalah ihtilam. Ini untuk laki-laki dan perempuan, itu ketika sudah keluar mani. Kemudian tanda balik yang ketiga adalah al-haid. Ini khusus buat perempuan. Al-haid fil unsa litis asinin, ketika usianya 9 tahun. Maka kalau sebelum 9 tahun tiba-tiba keluar darah, maka ini bukan darah haid, maka tidak dianggap darah haid kecuali usianya sudah 9 tahun. Kemudian setelah itu faslun, musannif setelah menyebutkan tanda-tanda balik, menyebutkan syarat istinja dengan batu. Kenapa disebutkan syarat istinja dulu? Karena disunahkan seorang itu beristinja dulu baru berwudu. Dan ini bukan merupakan syarat sah wudu, dia harus beristinja dulu. Tapi mungkin saja dia mengedepankan wudu baru istinja, jika dia tentunya beristinjanya tidak menyentuh kemaluannya. Dan di sini, dan istinja itu ada martabat, ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling afdol adalah istinja dengan air dan batu. Jadi menggabungkan antara air dan batu, atau disebut hajar syar'i, walaupun ini bukan
tidak terbatas pada batu saja gitu. Kemudian yang kedua adalah istinja dengan air saja, itu tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah istinja dengan batu dan semisalnya yang memiliki makna dengan batu gitu. Dan ketika disebut istinja dengan batu, ini tidak terbatas dengan batu, tapi setiap hal, barang, benda yang memiliki syarat-syarat yang 4, yaitu barang tersebut aja suci, kullu tahirin, qaliin, jamidin, ghairu muhtaram. Nah, yang pertama adalah barang tersebut suci. Yang kedua, dia barang yang padat. Yang ketiga, dia bisa mengangkat najis. Yang keempat, dia bukan sesuatu yang dihormati gitu dalam agama seperti makanan atau kutub ilmu syar'i, maka tidak sah istinja dengan itu. Maka dengan demikian bisa kita lihat bahwasanya tisu yang ada pada zaman kita ini bisa menggantikan batu yang ada dipakai oleh Rasulullah dulu. Karena dulu Rasulullah istinjanya di dalam riwayat pernah beristinja dengan batu. Dan ini posisi tisu yang ada di zaman sekarang bisa menggantikan itu. Dan jika kita ingin beristinja dengan batu itu ada syaratnya. Yang pertama ada syaratnya harus 3. Maka tidak boleh beristinja itu dengan batu atau sejenisnya yang memiliki makna itu, seperti tisu misalnya zaman sekarang. Misalnya tidak boleh beristinja dengan tisu kecuali 3. Dan 3 ini apa maksudnya? 3 usapan. Baik itu bisa menggunakan 3 tisu atau 1 tisu, tapi 3 usapan. Jadi walaupun misalnya itu sudah bersih, misalnya sekali usap itu sudah bersih najisnya dari lubang depan atau lubang belakang, maka tetap harus disempurnakan sampai 3. Karena sebagaimana dalam hadis, nuhina an istinja bi aqalli min salasati ahdir. Kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk beristinja kurang dari 3 batu. Maka tidak boleh kurang dari 3. Kemudian syarat yang kedua, jika ingin mencukupkan diri dengan istinja dengan tisu, itu adalah anyun kial mahal. Jadi harus bersih. Istinjanya itu harus bersih sampai sekiranya tidak tersisa najis tersebut kecuali yang tidak bisa dihilangkan dengan air. Karena istinja dengan tisu sebagaimana kita tahu tidak sama dengan istinja dengan air, pasti ada sisa-sisa yang tidak bisa dihilangkan. Tapi ini dimaafu oleh syariat. Maka sekiranya sampai ke batas tersebut, maka itu sah istinjanya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah alla yajifan najis. Selama najis yang keluar tadi dari lubang depan ataupun lubang belakang belum kering. Maka kalau misalnya sudah kering, otomatis harus pakai air. Karena nggak bisa diangkat pakai tisu. Kemudian yang selanjutnya adalah alla yantakil. Najis tersebut masih berada di tempatnya, tidak berpindah. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, misalnya buang air kecil, tiba-tiba ada yang terciprat ke kaki kita gitu, maka ini sudah berpindah. Maka yang terciprat di kaki ini tidak bisa dihilangkan dengan tisu saja, tapi harus pakai air. Karena istinja dengan batu atau yang memiliki maknanya seperti tisu ini hanya dikhususkan untuk menghilangkan najis yang masih ada di tempatnya. Adapun yang lainnya harus menggunakan air. Kemudian yang syarat selanjutnya wala yatrahu alaihi akhar. Jadi najisnya tadi yang ada di depan maupun di belakang ini belum terkena zat yang lain, seperti misalnya belum terkena air.
Karena jika terkena air maka sudah tidak bisa menggunakan tisu. Nah, ini yang penting diperhatikan adalah tidak boleh seseorang itu menggunakan, jika dia ingin mencukupkan diri ya dengan istinja dengan tisu, maka tidak boleh menggunakan tisu basah. Karena kenapa? Tisu basah itu kan basah, ada airnya, maka airnya itu akan tertempel ke najisnya. Otomatis maka ada zat lain yang tertempel di najis tersebut. Sedangkan syariat itu mengkhususkan istinja dengan tisu itu hanya untuk membersihkan najis yang keluar dari lubang depan dan belakang. Maka ada najis lain yang tidak bisa dihilangkan oleh tisu. Maka ini merupakan yang harus jadi perhatian. Jika ingin, biasanya ini yang suka naik gunung atau segala macam, maka istinjanya itu harus dengan tisu yang kering. Tisu yang kering dulu. Adapun kalau misalnya dia sudah pakai tisu yang basah, udah otomatis dia udah nggak bisa lagi pakai tisu, harus pakai air. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah alla yujawiz safhatahu wa hasyafatahu. Ini sama yang tadi, bahwasanya najis tersebut tidak melewati, mohon maaf, lubang duburnya dan kemaluannya, jadi masih di tempat yang tadi. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya wala yusibahuma. Sebagai yang tadi, najisnya belum terkena air. Karena kalau sudah terkena air, maka sudah tidak bisa dihilangkan dengan tisu tadi. Dan terakhir wa an takuna al-ahjaru tahirah. Dan batunya tadi harus suci. Dan sebelumnya tadi mungkin lupa disampaikan bahwasanya toharo itu kan ada apa istilahnya? Ada maksud dari toharo itu 4. Yang pertama mengangkat hadas kecil, yaitu dengan wudhu. Yang kedua mengangkat hadas besar, yaitu dengan mandi. Atau yang ketiga, ketika tidak ada air, maka dengan tayamum. Dan itu belum mengangkat hadas, tapi diperbolehkan seseorang itu ketika bertayamum untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan kecuali dengan berwudu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah izalatun najas ini. Itu diantara maqasid atau surah gambaran dari toharoh. Dan wasilah atau saran untuk toharoh itu tidak keluar dari 4. Dan salah satunya tadi yang kita sebutkan adalah batu. Dan ini salah satu sarana toharoh yang dikhususkan untuk beristinja. Kemudian ada sarana toharoh yang lain adalah air. Dan ini digunakan dalam banyak hal, berwudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Nah, kemudian sarana toharoh yang kedua, yang selanjutnya adalah debu. Dan debu ini hanya digunakan untuk bertayamum atau juga untuk campuran ketika menghilangkan najis al-mughalladhah, najis yang besar, najis yang berat, seperti najis yang dari air liur dari air liur anjing misalnya, maka harus dihilangkan dengan air yang ada campuran dari tanahnya. Nah, kemudian setelah musannif menyebutkan macam-macam syarat batu yang bisa digunakan untuk beristinja, selanjutnya musannif melanjutkan pembahasannya terkait dengan maqasid yang kedua, maqasid selanjutnya, maqasid toharoh yang selanjutnya, yaitu menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Maka di sini musannif menyebutkan bahwasanya rukun wudu itu ada 6.
furudul wudu sittah. Nah, yang pertama adalah berniat. Dan ini tentu sudah maklum gitu, semua ibadah itu tidak sah kecuali dengan berniat. Dan ketika membahas niat, maka ulama itu ada beberapa poin yang dibahas. Pertama adalah definisinya, kemudian hukumnya, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah hukumnya. Yang pertama adalah definisinya, bahwasanya niat itu secara istilah adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Adalah menyengaja sesuatu sambil melakukan hal tersebut. Maka harus beriringan dengan hal yang diniatkan. Maka di sini ketika berwudu, maka berbarengan dengan mengusap wajah, dengan membasuh wajah. Begitupun juga ketika sholat, maka niat itu hadir ketika takbiratul ihram. Kecuali di dalam beberapa keadaan, ada beberapa ibadah yang dikecualikan dari hukum ini, seperti puasa wajib, puasa Ramadan. Maka niatnya itu lebih dulu daripada puasanya. Ketika puasa Ramadan, maka kan awal mulai puasa itu kan dari terbit fajar. Tapi dikhususkan untuk puasa ini, maka niatnya itu harus dari malam. Tidak boleh berbarengan dengan terbit fajar atau bahkan setelahnya. Maka ini diantara yang dikecualikan. Kemudian dalam hukum niat itu, hukum berniat itu wajib, kecuali beberapa ibadah, seperti misalnya beberapa hal yang tidak diwajibkan untuk berniat, seperti meninggalkan larangan, itu tidak wajib berniat, tapi tidak mendapat pahala kecuali dengan berniat. Dan di antara yang dikecualikan dari berniat adalah menghilangkan najis. Misalnya kita punya pakaian najis, terus tiba-tiba kita jemur, kita taruh di tali gantungan, terus kena hujan dan hilang najisnya, maka dikatakan sah. Najis tersebut sudah hilang, walaupun kita tidak berniat untuk menghilangkan najis tersebut gitu. Kita cuma pengen menaruh pakaian tersebut di gantungan, tiba-tiba kena hujan dan hilang najisnya, ya sudah, tidak wajib berniat. Dan kemudian rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Dan membasuh wajah ini, dan wajah ini batasnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut secara umum sampai muntahadakan, sampai bawah dagu sini, tempat bertemunya dua tulang dagu, dan lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Dan ketika dibilang batasnya dari tempat tumbuhnya rambut secara umum, maka ketika ada orang yang tumbuh rambutnya sampai di dahinya misalnya, maka itu tetap wajib dibasuh sampai sekiranya tempat tumbuh rambut manusia pada umumnya. Dan juga kalau misalnya ada yang tumbuh rambutnya di belakang, jadi sini nggak ada rambutnya sampai sini, yang di tengah-tengah kepala, apakah kita katakan wajib membasuh wajah sampai sini, sampai atas kepala? Tidak, karena yang jadi patokan adalah tempat tumbuh rambut secara umumnya, dan biasanya tempat tumbuh rambut sekitar sini kan. Maka kalau tidak wajib sampai atas sini, walaupun dia rambutnya baru tumbuh di pertengahan kepala gitu. Dan ini merupakan rukun, maka tidak sah kecuali seorang itu sudah membasuh wajahnya. Dan wajib dilebihkan sedikit.
Jadi kalau misalnya tadi sampai telinga sini batasnya, maka dibasuhkan lebih, harus lebih sedikit. Karena kalau dipasin kita tidak bisa memastikan seluruh telinga, seluruh wajah itu terbasuh. Maka mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka kalau misalnya tidak sempurna suatu hal yang wajib kecuali dengan membasuh dilebihkan, maka wajib dilebihkan. Dan disunahkan itu bahkan agak dilebihkan lagi, karena di dalam hadis nanti itu mungkin dibasuh tangan. Selanjutnya di ghusl wajah ini wajib membasuh semua rambut-rambut yang ada di wajah, baik dia itu tipis maupun tebal. Wajib, semuanya wajib dibasuh. Alis, kemudian kumis dan lain sebagainya itu wajib dibasuh, kecuali janggut. Jika janggut itu tebal, maka cukup dibasuh luarnya saja, tidak wajib sampai air itu sampai ke kulit. Maka yang wajib adalah dibasuh luarnya, kemudian di sela-sela, disunahkan untuk di sela-sela airnya ke janggut tersebut. Kemudian rukun yang ketiga adalah ghusl yadain mal mirfaqain, membasuh tangan sampai sikut. Dan sikutnya itu juga wajib dibasuh. Dan sebagaimana yang tadi di wajah, harus dilebihkan sedikit agar kita yakin seluruh bagian tangan itu terbasuh. Dan di sini disunahkan kata ulama bahkan dilebihkan, karena di dalam hadis inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Dilebihkan karena umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dan anggota tubuh wudunya itu bercahaya. Atas dasar itu maka ulama mengatakan untuk itu dilebihkan. Jadi jangan sampai sikut aja tapi agak naik lagi. Seperti itu. Kemudian rukun yang keempat adalah mashu syai'in minar ra's. Dan ini kalau di mazhab Syafi'i dia cukup membasuh sebagian dari kepala. Tidak wajib semuanya. Tapi tentunya yang afdal adalah semuanya. Apalagi ini termasuk permasalahan yang khilafiyah di kalangan ulama. Dan keluar dari masalah khilaf itu mustahab, sangat dianjurkan. Maka dibasuh semuanya, masuk syai' minar ra's. Kemudian yang rukun selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki sebagaimana yang tadi juga dilebihkan. Dan yang terakhir adalah at-tartib. Karena di ayat kita lihat bahwasanya Allah menyebutkan rukun-rukun wudu itu secara tertib. Bahkan sebagian rukun wudu itu dibasuh dan sebagian itu diusap. Maka kita lihat muka itu wajah itu dibasuh, kemudian tangan itu dibasuh, kepala diusap, baru kaki dibasuh. Dan seandainya tidak wajib tartib, maka otomatis yang dibasuh ini disebutannya barengan. Sedangkan ini disebutkannya ada yang diusap itu di antara dua anggota tubuh yang wajib dibasuh. Itu menunjukkan bahwa harus tertib. Dan sunah-sunahnya banyak, sebagaimana yang tadi beberapa sudah kita sebutkan, itu dilebihkan, kemudian juga berkumur-kumur itu termasuk sunnah, dan yahsulu sunnah
dan kumur-kumur itu mendapat pahala sunnah ketika kita melakukan kumur-kumur walaupun tidak dikeluarkan lagi airnya. Walaupun tidak dikeluarkan lagi airnya itu mendapatkan pahala sunnah, walaupun cuma dimasukkan, kita masukkan air ke dalam mulut dan tidak, bahkan cuma sekedar itu, tidak tidak diputar-putar airnya di dalam mulut, itu sudah dapat pahala sunnah. Tapi yang akmal tentu saja yang paling afdol adalah diputar airnya itu di mulut, digerakkan biar bersih, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah memasukkan istinsyak wal istinsar, memasukkan air ke dalam hidung. Dan yang merupakan sunnah adalah menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak itu dengan 3 ghurafat, tiga gayung gitu. Jadi kita berkumur-kumur dengan, ketika kita ngambil air gitu dengan tangan, kita berkumur-kumur dengan air tersebut, kemudian beristinsyak. Selanjutnya diambil lagi air, kumur-kumur, istinsyak. Jadi dari setiap gayung yang kita ambil gitu, setiap kita menjeduk air maka digabungkan antara istinsyak dan kumur-kumurnya tersebut. Kemudian antara sunnahnya adalah siwak, dan ini sunnah yang sangat dianjurkan setiap saat. Bahkan di dalam hadis laula ana syuqa ala ummati amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Dan itu mungkin kurang lebih terkait pembahasan yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi kajian yang telah disampaikan. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin jika ada Bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau memakai minyak wangi yang ada sedikit alkoholnya gimana Ustaz buat sehari-hari dan buat sholat? Memakai alkohol yang di dalam minyak wangi. Kedua, kalau pakai sepatu atau jaket ya, yang dari kulit hewan, mungkin hewan buas ya, atau mungkin pernah juga ada kejadian sepatu dari kulit babi gitu. Itu sebenarnya dibolehkan atau enggak? Atau itu merusak kesucian? Mau ditampung dulu atau langsung aja? Oke. Pertama tadi pertanyaan terkait alkohol yang ada di minyak wangi. Maka ini dikatakan bahwasanya alkohol yang ada di campuran di minyak wangi itu suci. Dia bukan barang yang najis. Karena memang khamr itu kita katakan najis. Karena ada diantaranya di situ mengandung alkohol, tapi bukan berarti alkohol yang dibuat di pabrik-pabrik itu najis, enggak, itu suci. Karena tidak ada campuran-campuran apapun, dan itu suci. Dan itu jadi nggak apa-apa digunakan untuk dalam sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait kulit, maka di mazhab Syafi'i semua kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak, kecuali 2 kulit, kecuali kulit anjing dan kulit babi, itu tidak bisa disucikan. Maka kulit apapun itu bisa menjadi suci jika dia disamak. Disamak itu apa? Dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Biasanya kalau misalnya kulit itu kan ada daging-daging yang menempel di kulitnya, maka itu dipisahkan sampai dagingnya itu udah nggak ada lagi, tidak ada daging yang menempel di kulit. Kalau sudah bersih seperti itu, maka suci kulitnya. Dan ini kita pembahasannya tentang kulit, berbeda dengan bulu.
Adapun bulu hewan yang tidak halal dimakan, maka itu tidak suci. Adapun kulitnya bisa disucikan. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya, langsung aja. Langsung ya. Saya mau tanya ini Ustaz, karena tentang siwak itu kan termasuk sunnah ya. Kami pernah melihat itu ketika bulan puasa Ramadan kemarin, ada beberapa orang itu memakai siwak. Itu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terkait penggunaan siwak ketika berpuasa, apakah membatalkan puasa? Maka jawabannya tidak membatalkan puasa selama tidak ada bagian dari siwak itu yang tertelan, misalnya terpisah, terkelupas, kemudian tertelan. Itu baru membatalkan puasa. Nah, adapun yang menjadi mahalul khilaf di antara ulama adalah penggunaan siwak setelah zuhur. Sebagian mengatakan tetap disunahkan penggunaan siwak setelah zuhur, tapi sebagian mengatakan tidak disunahkan. Seperti mazhab Syafi'i mengatakan tidak disunahkan menggunakan siwak setelah zuhur, karena itu menghilangkan asarul ibadah. Karena di hadis kan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai dari Allah dari bau misk. Jadi itu menghilangkan asarul ibadah diantaranya. Seperti itu. Tapi apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Seperti itu. Ayo, masih ada, silakan. Ya, terakhir. Mengusap kaos kaki. Kalau di sini kan banyak orang usap itu udah. Bagaimana menurut Bapak itu wudhu ketika wudhu kan? ya? Ya, mengusap kaos kaki. Nah, ini nanti akan di pembahasan membahas hukuf ya, biasanya ada di pembahasan membahas hukuf. Apakah kaos kaki itu sama seperti khuf yang dipakai di zaman Nabi? Kalau ada khilaf memang. Mazhab Hanabila mengatakan kaos kaki yang dipakai sekarang di zaman sekarang itu bisa dikiaskan dengan kaos kaki dengan khuf yang dipakai oleh Nabi. Adapun di mazhab Syafi'i mengatakan tidak sama. Karena kenapa? Khuf yang dipakai di zaman Nabi beda karakteristiknya dengan khuf yang dipakai dengan kaos kaki yang dipakai oleh kita. Karena diantaranya khuf yang dipakai di zaman Nabi itu tidak tembus air. Kalau kita disiram basah kakinya. Dan juga khuf zaman Nabi itu disyaratkan, bahkan dikatakan ulama itu khufnya itu kuat dipakai jalan. Jadi kalau misalnya dia mukim, maka khuf itu kuat dipakai selama 1 hari full dipakai jalan. Kalau musafir kuat dipakai 3 hari. Maka dan ini tentunya tidak terpenuhi di kaos kaki yang zaman sekarang.
Apakah bisa seorang musafir jalan kaki 3 hari pakai kaos kaki? Ya nggak bisa. Dan itu, tapi kembali ini bahwasanya permasalahan ini adalah mahalul khilaf. Jadi tidak masalah jika memang ingin bertaklid pada pendapatnya mazhab Hambali dalam permasalahan ini, terutama mungkin bagi ibu-ibu yang mungkin agak sulit jika harus lepas pasang kaos kaki terus, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, demikianlah sesi pengajian yang kita pada kesempatan yang mubarakah ini, dan marilah kita tutup pengajiannya kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.